Pada intinya yang diharapkan dengan konsumsi antibiotik ini adalah bisa mengatasi masalah infeksi bakteri. Informasi hari ini, Humas RSUD Jombang menyapa, bincang-bincang dengan Dr. Mary Puspita, M.Ket Klin SPMK, dokter spesialis mikrobiologi RSUD Jombang, membahas tentang, perlukah minum antibiotik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa. Berjumpa lagi dengan saya Kenita Prayoga di acara Humas RSUD Jombang Menyapa. Di samping saya kali ini sudah hadir seorang narasumber yang sangat kompeten. Beliau adalah Dr. Mary Puspita M.Ket Klin SPMK selaku spesialis mikrobiologi klinik di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang. Untuk tema yang akan kita bahas pada siang hari ini yaitu tentang perlukah minum antibiotik. Tapi sebelum itu kita sapa dulu beliau. Selamat siang Dr. Mary. Ya, ini panggilannya gimana dok? Dr. Mary? Iya benar. Dr. Mary. Ya. Dok, ini sepertinya pertama kali ya dok ya ke sini. Kesan-kesannya gimana sih dok bisa diberikan kesempatan untuk hadir di Humas RSUD Jombang Menyapa ini? Ya, pastinya senang ya Mbak akhirnya mendapatkan kesempatan untuk ngobrol bareng di sini di Humas bersama dengan ya teman-teman nanti yang akan ngobrol. Semoga apa yang kita berikan nanti bermanfaat lah untuk semuanya ya. Baik. Dok, kenalan dulu karena kan ini kan pertama kali perdana. Boleh mungkin kenalan di sini sejak kapan, lulusan dari mana gitu ya. Tak kenal maka tak sayang dok katanya. Tanpa umur ya. Betul. Boleh deh dok. Oke. Ya. Nama saya Dr. Mary Puspita. Saya Magister Kedokteran Klinik spesialis mikrobiologi klinik. Lulusan FK UNER. Untuk spesialisnya lulus sekitar tahun 2022. Kemudian mendapatkan kesempatan untuk bekerja sama dengan RSUD Jombang dari 2022 hingga saat ini. Ya, saya bekerja di laboratorium mikrobiologi klinik di sini. Jadi dok, sebenarnya tugas dari teman-teman di lab mikrobiologi di RSUD Jombang ini seperti apa secara umum? Ya, kami pemeriksaan mikrobiologi sesuai namanya ya, mikrobiologi. Jadi yang kita periksa adalah barang-barang mikro, yaitu bakteri, virus, bakteri, virus, dan jamur. Untuk bakteri dan jamur kita pakai pemeriksaan secara umum adalah kultur. Kultur itu bertujuan untuk membangkitkan dalam tanda kutip bakteri atau jamur dari sampel yang kami terima untuk kemudian kita identifikasi nama agen infeksinya apa, mikroorganisme tersebut apa, dan terapi pilihannya yang paling tepat adalah apa. Kemudian untuk virus kita lakukan pemeriksaan PCR gitu. Pasti sudah sangat familiar ya dengan pemeriksaan PCR ya. Apalagi sama kejadian sebelum-sebelumnya. Ya, gitu. Jadi intinya memang berkutat dengan sesuatu elemen. Ya, benar-benar ya. Mikro-mikro, makanya melihatnya pun pakai mikroskop, Mbak. Oke, baik. Dok, ini kan kita akan membahas tentang perlukah nih minum antibiotik. Kita tahu bahwa ini banyak sekali kan kita temukan apotek-apotek di sekitar kita yang memang memudahkan masyarakat untuk melakukan pengobatan mandiri. Nah, dari situ tanggapan Dokter Mary seperti apa? Karena kan dengan pengobatan mandiri tentunya tidak disertai dengan resep dari dokter. Ya, kemudahan yang didapatkan masyarakat ini ada dua sisi ya Mbak. Betul. Ya. Tentu saja memudahkan setiap orang untuk mengakses apotek untuk mendapatkan terapi yang sesegera mungkin. Tapi yang kadang orang lupa adalah tidak semuanya obat bisa diakses. Ada beberapa golongan obat keras dan membutuhkan resep dokter. Untuk antibiotik ini masih ada beberapa apotek yang memperbolehkan yang bisa menjual bebas antibiotik ini, tapi itu efeknya sangat besar karena jika salah memilih antibiotik, jadi antibiotik ini jumlahnya ini ratusan Mbak, bahkan bisa ada ribuan ya kalau kita ngomong secara global antimikroba, itu pilihannya sangat banyak sekali dan bagaimana bisa memilih, tentu saja dokter seharusnya memilihkan. Betul. Karena kalau nggak tepat milihnya tentu saja tidak akan selesai masalahnya. Ibarat kata ya, Mbak ini lagi lapar tapi dikasihlah air, dikasih minum sama orang, mungkin sesekali hanya 5 atau 10 menit masalah akan selesai, tapi kan tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah kan. Itu adalah ya sedikit perumpamaan ya, walaupun nggak sepenuhnya ini ya Mbak ya, gitu. Nah, sebenarnya antibiotik ini itu apa sih dok dan bagaimana cara kerjanya antibiotik ini?
Ya, jadi antibiotik ini adalah substansi yang bisa berasal dari mikroorganisme, entah itu bakteri ataupun jamur, ataupun semi sintetik dari pabrikan, dan itu bertujuan untuk membunuh bakteri, khusus bakteri ya kalau kita ngomong tentang antibiotik, atau menekan pertumbuhan dari si bakteri ini. Gitu. Jadi pada intinya yang diharapkan dengan konsumsi antibiotik ini adalah bisa mengatasi masalah infeksi bakteri. Seberapa penting sih dok antibiotik ini? Apa perlu setiap sakit kita harus minum antibiotik? Nah, setiap sakit apakah perlu minum antibiotik? Nah, itu ya. Karena sakit itu banyak sekali macam sakit, dan tidak semua sakit adalah infeksi bakteri. Nah, jadi sebaiknya jika merasa sakit di fase awal-awal, mungkin 1 atau 2 hari pertama dan belum sampai mengganggu aktivitas ya, itu bisa minum obat-obatan yang simptomatik aja atau yang sesuai dengan gejalanya. Kalau demam, ya, kalau demam bisa minum paracetamol, obat penurun panas, atau batuk pilek. Banyak sekali pilihan obat batuk pilek di apotek juga. Kalau sampai hari ketiga tidak teratasi, bisa silakan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Sekarang sudah banyak sekali ya Mbak ya, fasilitas kesehatannya yang bisa diakses. Itu nanti biar dokter yang memeriksa dan memutuskan pilihan antibiotik yang tepatnya apa. Gitu. Jadi tidak semua penyakit itu harus diminumi antibiotik. Iya, bahkan gitu ya. Siapa tahu butuhnya cuma healing ya Mbak ya. Oh iya, apalagi shopping nih dok ya. Oh gitu ya. Jadi tidak sementara karena obat. Benar. Mungkin sakit perut, butuh healing, pusing healing. Iya. Dok, untuk penggunaan antibiotik ini berapa lama sih dok? Karena kan setahu saya antibiotik itu ada 10, 1 strip itu 10 itu ya. Apakah itu harus dihabiskan kah atau bagaimana? Untuk antibiotik ini sampai berapa hari, berapa tablet dosisnya dan lain-lain itu tergantung dari penyakitnya. Oh, berarti kembali lagi. Iya, silakan pasrahkan diri Anda, menyerahkan diri ke dokter ya. Baik. Jadi harus periksa dulu ke fasilitas kesehatan, konsultasi dengan dokternya. Benar. Kemudian nanti biar diedukasi untuk penggunaan obatnya secara tepat. Benar sekali. Karena durasi itu juga sangat penting sih Mbak. Yang ingin saya tanyakan juga nih dok, apakah semua penyakit ini bisa disembuhkan dengan obat antibiotik ini? Wah, setelah kita ngobrol ya, kayaknya pasti jawabannya sudah tahu. Jika tidak. Tidak, oke. Ya, kembali lagi yang hanya bisa diselesaikan dengan antibiotik adalah infeksi bakteri, dan tidak semuanya bisa. Kalau orang Jawa bilang tuh digebyah-uyah gitu ya. Hanya selesai dengan favorit kita amoxicillin. Nah, belum tentu. Belum tentu, masih banyak pilihan obat-obat yang lainnya gitu. Jadi tidak semua sakit jawabannya adalah antibiotik, enggak ya sama sekali. Jadi tadi disebutkan bahwa tidak semua penyakit harus minum antibiotik, artinya tidak boleh minum obat sembarangan. Benar banget. Itu kenapa sih dok kita tidak boleh minum obat sembarangan? Terus apakah karena ada efek sampingnya setelah itu atau bagaimana nanti? Ya, jangankan obat yang sembarangan ya, yang dimasukkan ke dalam mulut ya Mbak, skincare aja ini nggak boleh sembarangan ya. Makanan, minuman juga tidak boleh sembarangan ya. Apalagi substansi yang perlu akan dimasukkan ke dalam mulut, ke dalam organ kita, tentu saja tidak boleh bermain-main, karena pada dasarnya di seluruh bagian tubuh kita ini juga ada bakteri baik atau flora normal. Mereka juga bakteri dan jamur, dan mereka baik-baik aja di badan kita. Mereka malah membantu imun kita untuk menjadi lebih optimal. Seumpama ini badan kita sebenarnya nggak butuh antibiotik, tapi dimasukkan tuh antibiotik sama seseorang ini, yang ada malah bakteri baik ini yang akan akan mati ya. Malah sistem imunnya yang akan terganggu. Gitu. Belum lagi nanti kita ada lagi isu resistensi antibiotik atau antibiotik yang kebal, mikroorganisme atau bakteri yang kebal terhadap antibiotik. Atau bakteri resisten tadi ya? Benar, resisten terhadap antibiotik yang disebabkan karena tidak optimal pengobatannya gitu. Entah itu durasinya, pemilihannya, atau dosisnya tidak tepat, sehingga si bakteri ini, si makhluk hidup ini, literally makhluk hidup ya Mbak, literally, mereka itu akan beradaptasi. Jadi begitu ada yang mengganggu dirinya, apa ini sesuatu, apa sih kok mengganggu hidupku, dia akan mengenali substansi kimia ini, kemudian dia akan mengeluarkan energinya untuk membentuk semacam, ya dalam tanda kutip ya, tebeng, barrier di badannya ya, agar si antibiotik ini enggak
masuk ke badannya tidak merusak dirinya, gitu. Akhirnya resisten atau kebal terhadap antibiotik ini, gitu. Kemudian dia beranak pinak, melahirkan bayi-bayi yang sudah punya tameng, gitu, yang sudah resisten, sudah kebal dengan antibiotik, gitu. Jadi nggak mempan lagi tuh, Dok? Iya, udah nggak mempan lagi ya, pakai antibiotik yang biasa Kalau aja. seperti itu solusinya bagaimana, Dok? Kalau seperti itu? Ya, terutama pastinya pencegahan, ya, mencegah agar tidak terjadi bakteri yang resisten terhadap antibiotik, yaitu dengan tidak membiasakan diri minum antibiotik memilih sendiri, gitu, atau menghentikan sendiri, yang seharusnya mungkin 1 minggu atau 2 minggu, atau ada yang perlu pengobatan sampai 6 bulan, tapi terus di stop. Nah, itu bisa bikin bakterinya jadi kebal, gitu. Kalau udah kebal, tentu saja pengobatannya akan semakin lama, penyembuhan akan semakin lama, kemudian ya fulus untuk mengeluarkan terapi ini akan semakin lebih lagi, semakin pusing ya, saya semakin panjang nanti. Nah, Dok, kadang ini kan kita minum antibiotik 1 sampai 2 kali itu udah wah enakan nih ya. Nah, itu untuk selanjutnya apa boleh di stop atau disimpan mungkin untuk selanjutnya? Kan kebanyakan orang awam kan gitu kok. Ya, ini karena kan kita juga mungkin masyarakat di luar sana yang mungkin belum tahu nih, Dok. Nah, boleh. Ya, itulah satu kebiasaan yang semoga setelah mendengarkan ini akhirnya menjadi berubah ya. Karena tidak boleh ya Bapak Ibu, Mbak Mas, adik-adik sekalian ya, untuk menyimpan antibiotik atau tidak menghabiskan antibiotik. Enggak sama sekali. Walaupun sehari 2 hari setelah minum antibiotik badan sudah kerasa enak, tetap harus dihabiskan karena itu adalah problem di dalam badan sebenarnya belum selesai. Jadi benar-benar akan tuntas kalau antibiotiknya diselesaikan sesuai dengan durasi yang dokter tetapkan. Sebenarnya berarti pada dasarnya untuk mengatasi infeksi ini tanpa antibiotik bisa apa nggak sih, Dok? Apakah harus memperbarui maksudnya lifestyle atau bagaimana gitu? Ya, jadi untuk mengatasi infeksi itu ada 3 faktor, Mbak. Pertama dari si manusianya, kemudian dari si mikroorganismenya, kemudian faktor lingkungan yang lain-lainnya. Jika kita sudah menangani faktor mikroorganismenya dengan menggunakan antibiotik yang tepat, tapi kalau manusianya ini, si orang sakit ini nggak makan makanan bergizi, kemudian masih ya mohon maaf agak jorok-jorok gitu ya, atau seumpama ada luka nih di badannya tapi kurang optimal, kurang maksimal untuk membersihkan lukanya, itu pasti tentu saja tidak akan cepat nanti penyembuhannya. Jadi tetap utamanya adalah selain ya ke dokter tadi, kemudian menuruti segala advice dari dokter, termasuk salah satunya adalah tentang cara konsumsi antibiotik yang tepat. Kemudian dirinya juga di-upgrade sistem imunnya. Caranya nih, Dok? Ya, healing. 1. Ya. Nomor 2, 3, 4, 5 sampai 10 kayaknya healing ya. Jadi dalam lingkup besar itu kita sebutnya perilaku hidup bersih dan sehat. Bersih dan sehat. Bersih dari yang paling mudah yaitu cuci tangan. Karena semuanya kan yang masuk ke badan kita itu lewatnya apa? Paling gampang tangan kan? Nah, gitu. Jadi tangan ini harus dipastikan bersih. Karena setelah megang apapun ya, kalau bisa kalau mau makan atau mau ngucek-ngucek mata, nah itu harus dibersihkan dulu. Karena walaupun ini nggak ada noda, nggak ada apa, tetap ya akan ada kumannya dan kita nggak tahu nih sudah kuman apa aja. Kecil-kecil tadi ya, kan nggak kelihatan. Iya benar-benar. Nah itu tetap dari yang paling gampang cuci tangan. Kemudian mulai dari kemudian menghindari stres, kemudian istirahat yang teratur, juga yang sehat-sehat, makan-makan yang sehat, Mbak, gitu. Ya, betul banget. Benar-benar, karena di badan kita tadi ya, sekali lagi ada flora normal, dan si flora normal ini yang sangat bisa membantu kita untuk mengatasi infeksi. Ini juga butuh yang baik-baik lah, yang sehat-sehat juga, gitu. Nah, terakhir Dok, bagaimana sih kita bisa antisipasi atau mungkin mencegah bakteri kebal antibiotik atau bakteri resisten ini masuk ke tubuh kita? Ya. Itu aja. Kalau bagaimana mencegah agar masuk, agar tidak masuk,
tentu saja kita lindungi tempat-tempat yang mungkin mereka bisa masuk. Paling utama adalah mulut, hidung, dan mata. Mulut, hidung, dan mata. Ya. Masuknya paling utama kan lewat tangan ya. Berarti dijaga kebersihan tangannya. Itu yang pertama. Ya, kemudian kadang orang itu suka ketularan gitu Mbak kalau sama dari batuk. Iya, betul. Atau apa? Nah, kalau sama ada Bapak Ibu ini yang merasa dirinya sedang batuk, nah tolong jaga kebersihan lingkungan, juga kesehatan sekitarnya dengan menggunakan masker. Biar nanti nggak ada kuman yang tidak sengaja itu keluar dari saat batuk, bersin, bernyanyi, atau nah saya ini kayak kita nih berbicara ini juga mengeluarkan kuman nih. Tapi jaraknya aman kok insya Allah ya. Gitu. Kemudian perilaku hidup bersih dan sehat, tentu saja ya yang paling utama karena kita lagi ngomongin antibiotik, patuhi aturan minum antibiotik yang sudah dokter tentukan, gitu, mulai dari durasi, kemudian dosis dan lain-lain. Gitu ya. Etikanya tadi ya, etika minum obatnya harus diperhatikan, kemudian lifestyle-nya juga harus dijaga, harus sering-sering cuci tangan. Benar. Gitu. Nah, dokter, yang ingin saya tanya lagi nih, sebentar belum nih dok. Nah, kalau semisal nih infeksi kita tidak sembuh-sembuh, kemudian sudah diberikan antibiotik, kemudian langkah selanjutnya apa nih? Ya, berarti itu curiga kumannya nakal banget tuh. Ya, mungkin bisa nggak akan teratasi dengan obat-obatan atau antibiotik yang ada saat ini, yang bisa diminum ya, yang ada di apotik. Mungkin perlu obat-obatan injeksi dan lain-lain. Nah, itu kita bisa tahu lewat pemeriksaan kultur, Mbak. Jadi dari pemeriksaan kultur itu kita bisa tahu nanti nih bakterinya apa sih sebenarnya yang menyebabkan penyakit, namanya bakterinya apa, kemudian pilihan antibiotiknya apa gitu. Kalau kita pilihkan antibiotik yang tepat secara cepat, tentu saja lama pengobatannya itu akan lebih cepat ya dibanding kita asal-asal aja, aduh minum ini deh 5 hari, nggak bisa, gantilah, itu akan semakin lama lagi. Tidak seperti itu, tidak asal. Iya, benar banget. Ya. Jadi memang harus dilakukan pemeriksaan kultur tadi. Dan pemeriksaan kultur tadi apakah sudah bisa dilakukan di RSUD Jombang sini dok? Ya tentu saja bisa ya. Dengan jenengan ya. Ya benar. Apa tugasnya yang di lab mikrobiologi sudah ada berapa orang dok? Dan dokternya sendiri berapa? Ya saya seorang diri. Jenengan ya? Solo karir ya dok ya. Dibantu dengan 3 orang analis dan 1 admin gitu. Jadi kita standby 7 kali 24 jam untuk menerima sampel. Ya, walaupun untuk pelayanannya itu tetap ada jam-jamnya ya Mbak ya. Iya, tapi tetap ya bisa menerima sampel dan konsultasi. Oke, mantap. Mungkin nanti bagi pasien-pasien yang sedang periksa ke poli dan memerlukan kultur darah bisa nanti langsung berkonsultasi dengan dokter Mary. Ya. So, nanti apapun ya, darah, sputum, push-up, semuanya. Oke. Nah, baik dokter Mary, sebelum acara ini kita tutup nih, ini kan sangat menarik sekali materinya. Mungkin ada pesan atau kesan yang ingin dokter Mary sampaikan kepada masyarakat di luar sana, boleh silakan. Ya, baik Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan ya. Apapun yang ada di badan kita ini sebenarnya adalah tanggung jawab kita dan reaksi dari apa yang sudah kita lakukan. Jika kita berbicara tentang infeksi, tentu saja kita berbicara tentang kuman yang tidak sengaja, mungkin tidak terasa kita masukkan ke dalam badan kita. Dan bagaimana mengatasinya, silahkan nanti berkonsultasi dengan dokter. Kemudian jangan lupa untuk mengkonsumsi antibiotik sesuai dengan anjuran dari dokter. Durasinya, dosisnya, dan lain-lainnya ya. Dan tentu saja tetap upgrade atau tingkatkan sistem imun kita dengan banyak hal yang sudah kita bahas tadi. Jadi tidak sembarangan minum obat sesuai dengan indikasi dan resep dari dokter yang dianjurkan. Dan mungkin bagi masyarakat yang di luar sana yang mau periksa ke RSUD Jombang boleh langsung konsultasi di poli yang mau dikonsultasikan. Banyak sekali polinya soalnya dong. Atau mau konsultasi dengan dokter Mary, boleh. Ada WA-nya nggak dok? Mani Piro. Baik dokter Mary, sebelumnya terima kasih karena sudah bersedia mengisi dan meluangkan waktunya di acara Humas RSUD Jombang Menyapa. Semoga apa yang dokter Mary sampaikan ini bisa mengedukasi kita semua. Amin. Bisa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baik pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa, cukup sekian acara kita pada siang hari ini, dan jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe di channel YouTube kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.